Perkenalkan, nama saya Stifel Eden Tawaluyan, kelas 8 MB4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Apa itu CSR? CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, baik berupa kepedulian lingkungan maupun mensejahterakan masyarakat guna menjadikan perusahaan yang berkelanjutan. Pengertian CSR menurut para ahli Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Corporate Social Responsibility merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders dan tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan, program-program community relations, dan tindakan mematuhi hukum. Corporate Social Responsibility atau CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Alasan wirausaha atau pengusaha perlu memerhatikan CSR. Yang pertama, kepentingan jangka panjang. Jika perusahaan peka atas kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk memenuhinya dalam jangka panjang, maka CSR akan membuat masyarakat lebih menerima atas keberadaan perusahaan dan akhirnya menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut oleh perusahaan. Masyarakat yang dari segi pendapatan lebih baik, maka akan berdaya lebih tinggi pula. Yang kedua, citra sosial. Perusahaan yang melakukan program CSR secara baik tentu akan mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Warga masyarakat yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan pasti akan lebih bangga karena turut serta ikut membangun masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri melihatnya sebagai hubungan timbal balik yang menguntungkan dan akan menjadi loyal terhadap perusahaan. Ketiga, kelangsungan hidup. Perusahaan yang memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat akan lebih dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini baik efeknya untuk perusahaan. Pada pokoknya, sebuah perusahaan hanya dapat berjalan dengan baik jika mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat menilai bahwa mereka tak perlu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan terancam untuk mati. Yang keempat, melaksanakan regulasi. Perusahaan yang melakukan program CSR akan dipandang sebagai perusahaan yang menaati regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat dan pemerintah akan melihat perusahaan sebagai perusahaan yang taat pada aturan yang berlaku. Perusahaan dapat lebih otonom
dan lebih terbebas dari pengawasan berlebihan yang tak perlu, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain tentunya ada terhindar dari sanksi yang bakal diberikan oleh pemerintah jika tak melaksanakan CSR. Yang kelima, mencegah kondisi yang buruk bagi bisnis. Tak jarang dapat pengusaha temui berbagai macam permasalahan di masyarakat, mulai dari permasalahan sosial ekonomi sampai permasalahan teknis yang tak jarang dapat memiliki dampak yang buruk bagi bisnis. CSR dapat menjadi solusi sebagai bentuk intervensi aktif perusahaan atas permasalahan yang ada di masyarakat dan berpotensi mengancam kepentingan bisnis perusahaan. Berikutnya, pihak yang terlibat dalam CSR. Yang pertama, konsumen. Konsumen merupakan pelanggan yang akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, karyawan. Karyawan merupakan orang-orang yang bekerja untuk memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang prima dan baik. Yang ketiga, pemegang saham. Merupakan orang-orang yang terlibat dalam mendirikan perusahaan atau usaha itu, yaitu seperti mereka menanamkan modal. Yang keempat, lingkungan. Merupakan faktor eksternal, yaitu alam atau kondisi perusahaan yang terlibat dalam CSR. Karena dengan lingkungan yang baik, tentunya konsumen akan merasa nyaman saat melakukan transaksi jual beli di perusahaan kita. Berikutnya, 3P dalam CSR. Elkington menegaskan bahwa CSR dikemas dalam 3 fokus yang disingkat 3P, Profit, Planet, and People. Dalam hal ini, perusahaan yang baik tentunya tidak hanya memburu keuntungan atau profit, melainkan harus memerhatikan kelestarian lingkungan sekitar atau planet, dan juga kesehatan masyarakat atau people. Berikut ini ada triple bottom line. Berdasarkan gambar triple bottom line di atas, dapat dipahami bila profit merupakan orientasi yang harus dikerja oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Kemudian, people diartikan perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar perusahaan mereka beroperasi. Sedangkan planet dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan hidup. Menyangkut CSR dalam usaha atau bisnis yang dijalani. Untuk menyangkut bisnis yang saya jalani, tentu CSR ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Berdasarkan 3P dalam CSR yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentunya hal itu akan menjadi pedoman agar usaha saya lebih berkembang. Oleh karena itu, 3P dalam CSR yang akan saya lakukan dalam perusahaan. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang CSR. Saya ucapkan terima kasih.